Sabar. Oh ini nih lagu yang ku cinta dirimu namun kau milik sahabatku ku cinta dirimu namun kau milik sahabatku dilema. Ku jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku. Tak bisa kau salahkan. Yoi. Mau sambil tiduran capek. Gue panas lagi. Guys, apakah harus kita buka sesi curhat seperti waktu itu? Ayo guys, saya membuka sesi buka sesi curhat. Ada yang mau curhat atau ingin bertanya, silahkan bertanya. Real banget lagunya di Kisahku. Sabar ya bang. Itu konsep. Cinta tak bisa dipaksakan. Yuk. ML kan nanti aja lah. ML agak malaman guys. ML tuh gini loh. Jam segini ML tuh gak menantang. ML tuh login kita jam 2. Ketemu abang-abang jam 2. Beuh, kacau tuh. Seru. Fan, gue kangen sama mantan Nates, wajar gak sih? Kangen sih wajar aja. Karena gimana ya? Setiap manusia itu pasti ada rasa kangen, mempunyai rasa kangen. Kayak contoh misalnya Kevin kangen sama Asep gitu kan. Kevin kangen sama Richard, itu wajar. Jadi ya gak apa-apa. Kangen, emang kenapa kangen? Gue galau banget Ivan, hari ini rate-nya 0 dari 1000. Lu harus tahu sih Ivan. Kenapa tuh? Oh ada jerawatnya. Ini bukan jerawat guys. Ini tuh kemarin ini dicukur pakai cukuran elektrik. Tutor biar ngiklasinnya apa dengan teman sendiri? Tutor ngiklasin sih nggak ada. Kalau orang sih mau ikhlas aja ya mas ya. Intinya kalau misalnya lu nggak bisa ikhlas ya nggak apa-apa. Pasti manusia butuh waktu untuk melupakan itu semua. Jadi take your time and chill. Yoi, Raden Raka. Ini yang lain. Jika mas Devin. I'm back, baby. Kok bisa? Udah balik. Kayak kamu kangen sama si Mini gitu. Iya, itu jelas, itu udah wajar itu.
Van, gue galau baru putus. Wah, mantap. Gak apa-apa guys. Galau itu wajar kok. Galau aja sepuasnya. Galau tuh sebenarnya enak tuh. Kita galau, kita menyendiri gitu kan. Enak itu. Jadi daripada kita galau terus kita paksain keadaan kita yang lagi galau dengan melakukan kegiatan, mending galau sendiri di kamar, introspeksi diri, habis itu udah deh. Bener gak Pin? Van berharap sama dia tapi juga berharap sama Allah, nggak apa-apa kan? Hah? Maksudnya gimana tuh? Hah? Berharap dia tapi minta tolong Allah, ya malah bagus. Kalau kata Mas Kevin bagus, tapi aku belum nyadar maksudnya apa. Kenapa cowok suka selingkuh? Kata siapa? Emang iya, Pin? Gimana ya? Nih, rata-rata yang aku lihat dari kasus-kasus orang-orang itu sebenarnya selingkuh enggak, cuman gampang melupakan iya. Maksudnya kalau hal yang udah selesai itu dilupakan, set abis itu udah selesai. Dan ketemu orang yang udah bisa ngisi hatinya lagi, kadang cowok tuh ya udah, kenapa enggak gitu. Seperti itu. Boleh dendam gak sih dan sama orang yang udah kita percaya tapi malah ngancurin kepercayaan kita berulang-ulang kali? Dendam ya. Dendam tuh wajar. Dalam hati manusia pasti kadang kalau kita dikecewain berkali-kali pasti kita ada dendam. Tapi alangkah baiknya kenapa nggak kita serahin aja ke Tuhan, terus ya udah biar Tuhan yang balas. Itu. Kita nggak usah balas dia dengan kata-kata umpatan atau kita ngata-ngatain dia. Habis itu kita balas dendam ke dia dengan cara yang buruk, itu nggak usah. Intinya percaya satu aja guys. Percaya sama karma. Karma is real. Karma itu ada kok. Ketika orang memperlakukan kita buruk, pasti nggak usah kita balas juga pasti akan ada ganjaran. Kenapa cowok sama aja? Iya cowok sama aja, rambutnya pendek, tapi ada juga yang panjang kadang, terus punya hidung, punya mulut, sama. Dendam tuh buang waktu guys, serius deh, betul. Maksudnya gini loh, ketika kita dikecewain sama orang berkali-kali, terus kita dendam sama dia, itu malah buang waktu buat kita. Bener tuh kata kakak Black Squid. Dendam itu malah buang-buang waktu kita. Malah harusnya kita selain dendam, harusnya kita nyari sesuatu kegiatan yang bikin kita menaikkan kualitas diri kita. Jadi kalau kita dendam, kita akan berlarut-larut sama dendam itu dan itu nggak baik guys. Itu sangat-sangat tidak boleh. Van, cara dapetin cowok yang gak pasti gimana? Bikin pasti. Gak pastinya dalam apa dulu nih? Hubungannya gak pasti. Ya pastiin dulu hubungannya. Tuh. Van, kenapa sih aku mulai kali gitu dimanfaatin sama orang? Konsepnya emang gitu dunia itu. Kadang kita terlalu baik sama orang, tapi orang itu malah memanfaatkan kita. Ya gak apa-apa, gak masalah. Selagi dalam batas wajar, udah, gak usah diapa-apain. Tetaplah berlaku baik kepada orang. Emang boleh terlalu cinta kepada seseorang? Cinta boleh, sayang boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contoh, seseorang yang terlalu cinta sama pasangannya, udah lama nih, terus udah berharap banget bisa melaju ke jenjang pernikahan sampai jauh banget gitu. Mikirannya udah jauh lah. Tiba-tiba ada hal yang tak terduga, ada masalah yang bikin mereka renggang. Itu bakal sakit banget. Jadi cinta boleh tapi jangan terlalu ini banget. Kenapa sih cowok gak bisa sama satu cewek? Kan tadi udah dijelasin. Sebenarnya bukan gak bisa sama satu cewek. Gini loh, kita gak bisa ngomong kalau misalnya, kalian gak bisa ngomong kalau misalnya cowok itu tukang selingkuh. Kita juga cowok gak bisa ngomong kalau cewek tukang selingkuh. Karena pada dasarnya itu adalah sifat seseorang yang gak bisa diubah. Ada di setiap diri dari manusia. Ada beberapa manusia yang kayak gitu. Jadi gak cowok doang, gak cewek doang. Emang ya emang gitu ya. Pasti ada beberapa orang yang kayak gitu tipenya.
Jadi nggak semua orang suka selingkuh, tapi dari beberapa teman-teman aku yang aku lihat, mereka emang kadang kalau putus dari seseorang itu mereka gampang melupakan. Jadi ya udah, selesai hubungan itu, move on, lurus ke depan, nggak usah mikirin apapun. Kita urus aja diri kita sendiri. Kita berpikir diri sendiri. Gitu. Excited sendiri itu nggak enak ya, Van? Tergantung. Kalau misalnya emang bener-bener lu sayang banget sama dia, excited sendiri itu oke-oke aja kok. Van, gimana sih biar kita yang jalanin LDR sama pasangan biar nggak ada rasa bosan? Sebenarnya tergantung pasangannya masing-masing sih. Tergantung pasangannya masing-masing. Iya benar. Kalau misalnya misalnya nih si A sama si B itu sama-sama saling sayang, kita mau LDR sejauh apapun, selama apapun, kita nggak akan ada rasa bosan kalau misalnya saling sayang. Intinya gitu aja. Di LDR itu yang dipentingin adalah kepercayaan. Bener gak, Gabriel? Tuh. Seperti itu. Ya sayang. Tadi ada yang nanya tuh, apa tuh, aku penasaran tuh, pengen balesin. Afan mode galau, bukan mode galau, nggak ada galau-galaunya guys. Bentar. Tadi ada yang ngomong tuh ini. Cara dapetin cowok setia gimana? Gini. Ada, kalau orang-orang TikTok sih ngomongnya pasangan adalah cerminan diri sendiri, bener gak? Ada kan orang TikTok ngomong kayak gitu. Jadi kadang kalau kita setia sama satu orang, pasti orang itu juga akan setia sama kita. Tapi nggak semuanya bisa kita terapin kayak gitu ya. Misalnya misalnya kita setia sama satu orang, orang itu udah pasti bakal setia, itu nggak. Ada beberapa orang yang emang nggak kayak gitu. Ngerti gak sih? Kenapa anak perempuan pertama itu selalu salah di mata keluarganya? Enggak perempuan doang, laki-laki juga. Karena apa? Menurut dari aku ya, dari aku sendiri, aku mikirnya mereka tuh punya harapan yang besar gitu loh sama anak perempuan pertama, anak laki-laki pertama. Karena anak laki-laki pertama, anak perempuan pertama itu yang bisa diandalkan di keluarganya, yang akan menjaga adik-adiknya kalau punya adik, yang bisa menjaga orang tuanya ketika di masa tua. Jadi kenapa mereka bisa nyalain itu? Karena mereka sayang. Sayangnya orang tua tuh beda-beda guys. Ada yang keras, ada yang lembut, cara kerja, cara ngedidiknya. Ada yang bodoh amat, ya udah, asalkan lu melakukan hal yang benar gitu. Van, kenapa kalau udah putus gak bisa diperjuangin lagi? Tergantung sih. Sebenarnya ada yang bisa diperjuangin, ada yang nggak bisa diperjuangin. Tergantung masalah putusnya tuh apa gitu. Ada Om Edo, yoi. Ada Om Brit guys. Halo Om Brit. Om Brit belum tidur. Lagi ini Om Brit lagi buka sesi curhat. Yoi. Bener banget Van. Bener lah. Kenapa cowok suka sama kita tapi kadang gak mau ngungkapin? Karena belum siap. Ada yang belum siap. Ada yang emang gak berani. Tapi dari aku sih, kalau misalnya aku ya, aku kalau suka sama seseorang pasti aku akan ngomong, gue suka sama lo. Masalah diterima atau enggaknya urusan nanti, yang penting gue udah confess duluan. Jadi perasaan gue udah nggak menggebu-gebu lagi, udah kayak nggak penasaran lagi. Seperti itu. Fan, aku sama dia udah 7 tahun bersama. Setahun terakhir aku ditinggal karena selama ini dia suka sama sahabatku sendiri. Wah, berat sekali. Itu berat sih. Gimana ya ngomongnya? Emang kadang sahabat suka gitu guys, tapi nggak semuanya sih. Afan, adikku gimana kabar? Halo Bang Tapak, apa kabar Bang Tapak? Aku baik, alhamdulillah. Gimana kabar Bang Tapak? Iyalah, Afan pemberani kok. Sebenarnya nggak pemberani amat. Maksudnya kalau untuk confess ke orang yang kita suka, ya kita emang harus berani lah.
Kalau misalnya kita nggak confess, itu namanya bukan laki-laki. Cara dapat feedback gimana? Nah, kalau itu gue nggak ngerti tuh. Pin. Ya, balik lagi itu determinan lo harusnya sendiri. Oh iya, benar. Pasangan kita adalah cerminan kita, kalau kata Kevin ya. Jadi kalau mau dapat feedback, kalian harus ngasih feedback yang emang bener-bener bikin dia nyaman sama lo, gitu. Kalau misalnya kita udah ngejalanin hubungan udah 4 bulan nih misalnya, tapi nggak ada tanggal jadian, gimana sih rasanya? Itu lebih ke HTS gak sih? Ah, benar. Udah jadian 4 bulan, tapi nggak ada tanggal jadian. Hah? Gimana tuh? Coba jelasin lagi sekali lagi kok kayak mana tadi. Fan mantanku masih ngejar-ngejar aku, gimana ya? Ya, itu up to you lah. Kalau you masih mau dan masih sayang, kenapa enggak? Tapi harus kalian lihat ya. Maksudnya harus you lihat juga permasalahan kalian apa. Kenapa kalian bisa sampai putus waktu itu? Karena gini loh. Ada manusia yang namanya bad habit. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk manusia itu kadang emang udah menjadi jati dirinya manusia itu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak gampang berubah karakteristik seseorang. Makanya jadi harus berpikir lagi mau balik atau enggak gitu. Buat kakak yang tadi tuh seperti itu. Kangen satu scene bareng Lisa gak? Kangen banget lah pasti. Sama my so beautiful kakak sister Kimberly. Maksudnya udah ngejalanin hubungan 4 bulan tapi gak ada tanggalnya sama sekali. Orang tua udah pada tahu juga. Itu HTS gak sih mas? Hah? Udah ngejalanin hubungan tapi gak ada tanggal jadian. Iya, HTS. Itu HTS. Itu berarti bukan hubungan. Ya, orang tahu cuma orang tua. Yang orang tahu cuma kamu tuh deket sama dia. Gitu. Mending HTS apa mencintai dalam diam? Nggak dua-duanya. Kalau aku ya, aku nggak milih dua-duanya. Tapi ada beberapa kasus yang memaksakan diri emang harus kadang HTS atau mencintai diam-diam. Pin, belakangmu kelihatan Pin. Pernah ilfil gak sih Pin sama orang? Pasti pernah. Tapi aku buang kadang rasa ilfil ke orang tuh karena ya udahlah, mau karakteristik gimana lagi. Afan mau galau, emang nggak galau. Kadang galau cuma sehari, habis itu enggak. Udah. Itu Richard ya, bukan itu kakaknya. Iya guys, mirip orang. Sampai air mancur. Bentar. Haha. Berharap boleh gak Pan? Boleh. Tapi kalau kita confess duluan boleh gak sih? Gini ya, nggak ada peraturan di mana ketika cowok harus confess duluan, cewek harus confess duluan, nggak ada. Bebas, tergantung diri kaliannya sendiri. Maksudnya nggak harus ngingetin kata orang. Kayak misalnya cowok harus confess duluan, cewek harus confess duluan, nggak harus. Tuh. Guys, kali ini aku ngomong nih di sini. Dia WA aku. Tau lah. Kakak, kalau aku lupa ingatan, kakak bakal ngapain? Bakal berusaha buat ngingetin ingatannya kembali. Yoi, keren banget gue. Kalau nggak bisa ya harus bisa. Berusaha. Apa enggak? Tadi ada yang komen tuh. Afan, aku ditembak 3 cowok, aku bingung mau pilih siapa. Akhirnya aku tolak semua karena mau fokus ke futsal. Hah?
Liga cewek. Cewek emang ada yang main futsal? Gue nggak tahu sih. Emang bener cuma manis di awal doang cowok? Enggak sih, enggak semua. Pan apa tanggapan kalau misalnya mantan masih mencari kabar kalau ada penemuan pria yang menurut mereka? Ya udah, biasa aja. Gini loh, ketika kita udah punya pasangan kita, misalnya nih, udah punya pasangan yang emang cocok bener sama kita nggak usah mikirin misalnya dia masih stalking atau enggak. Ya udah, fokus sama hubungan kita aja. Nggak perlu dipikirin. Gitu. Pan gimana kalau orang jodohin kita? Pan gimana? Mana tuh? Tadi, Van gimana kalau orang jodohin kita sama orang yang kita nggak suka? Ya jangan mau. Yang menentukan nasib percintaan kita kan adalah kita sendiri. Jadi kita nggak harus ngikutin kehendak orang. Van gimana caranya move on ke orang yang belum dimilikin? Gimana ya caranya? Aku belum pernah ngerasain sih. Ya move on seperti biasa. Lakukan hal yang kamu suka sampai kamu bisa ngelupain dia. Gitu lah kurang. Tapi kalau confess duluan tuh kayak nah. Tapi kalau confess duluan tuh kayak malu aja, takut nggak diterima, besoknya masih ketemu lagi kan malu. Ya daripada lu mendem diri. Tiba-tiba dia bentar ya Pia. Tapi kalau confess duluan masih ya gini mending kalau orang kan beda-beda ya, tapi terserah lu juga. Kalau dari gue sendiri sih gue lebih suka confess karena apa? Karena gue nggak mau rasa penasaran itu menghantui gue. Kayak gue belum confess sama dia nih, gimana kalau misalnya dia udah punya cowok terus dia tiba-tiba ini, kenapa kita nggak confess duluan aja gitu loh. Van, kalau menurut Avan hubungan yang nggak disetujui orang tua gimana? Ada dua menurut aku, dua perspektif. Menurut aku pertama, saran yang pertama, bikin orang tua kamu percaya kalau misalnya dia tuh orang baik, orang yang emang benar-benar cocok sama kamu. Kalau kamu merasa udah cocok sama dia, kalau nggak bisa, putusin, selesai. Karena nggak akan ada yang bisa ngelawan kehendak orang tua di dunia. Kalau orang tua merasa cowok atau cewek itu nggak benar, firasat orang tua itu benar lah. Jadi jangan pernah meremehin firasat orang tua, karena firasat orang tua kadang suka bilang ini tuh orangnya nggak benar, dan kadang kejadian benar nggak benar. Nah, seperti itu. Ada yang panjang tadi. Aku udah pernah confess ke cowok dan dia bilangnya belum boleh pacaran, tapi nyatanya sekarang malah pacaran sama kakak, terus aku terpaksa untuk uncrush. Hah? Itu nolak sebenarnya. Itu nolak secara baik, secara halus. Karena kita dalam dunia kayak gini pasti ada yang dikorbankan ya. Dalam dunia percintaan pasti ada yang dikorbankan. Ada yang merasa tersakiti di antara dua belah pihak. Misalnya dari cowok ada yang tersakiti, dari cewek ada yang tersakiti. Jadi siap-siap aja kalau misalnya udah siap udah siap jatuh cinta, harus siap sakit hati. Intinya gitu. Kok sakit gak sedikit disalahin? Sama mertua sendiri dan suami sendiri sakit karena nggak ada pembelaan sama sekali. Nah, bentar ya, aku harus fokus ini soalnya udah ngomongin soal rumah tangga. Tapi jujur ya, aku kan ngasih perspektif aku doang. Aku belum belum nikah dan aku juga belum terlalu banyak pengalamannya. Van sakit gak sih ketika disalahin sama mertua sendiri dan suami sendiri? Sakit karena nggak ada pembelaan sama sekali, Van. Sakit sih, jujur. Kalau ini jujur, saya tidak bisa berkata apapun karena belum pernah ada pengalaman soalnya. Saya belum nih. Tapi menurut aku yang tabah dan sebisa mungkin ngobrol, karena dari ngobrol itu bisa membuka pikiran seseorang itu secara jauh, secara luas. Gitu aja sih. Kamu punya mantan nggak? Pasti punya lah. Diam.
Afan dulu, Afan minum dulu dari tadi sampai ngomong terus. Iyalah, tapi nggak apa-apa sih. Gue umur 23 tapi soal cinta kayaknya lebih paham Afan nih. Enggak, tergantung sebenarnya. Kalau aku lebih banyak ke pengalaman teman-teman aku karena teman-teman aku kan rata-rata udah agak tua semua, lebih tua dari aku. Jadi pengalaman mereka tuh mereka kasih ke aku gitu. Jadi aku dengar banyak pengalaman orang. Jadi aku suka berpikir sendiri kalau misalnya aku jadi kayak orang ini gimana ya? Aku bakal ngelakuin apa gitu. Itu sih serunya ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman dari kita. Jadi kita bisa eh, pikir nih, kita mau kayak gimana nanti ke depannya gitu. Dibalas dulu Panviannya. Iya, bentar aku balas dulu ya. Sudah. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Yes, betul sekali. Ah, jatuh. Kalau cowok kasar tapi kitanya nggak bisa ninggalin dia gimana tuh? Sebisa mungkin lu lupain, nggak bisa, nggak bisa. Ada dua cara pokoknya. Pokoknya ini selalu berdampingan, ada dua cara. Pertama lu tinggalin, kedua sebisa mungkin lu ubah sifat dia. Gitu aja. Ini aku aja yang nge-like apa yang like tadi habis ngebales chatan. Aku mau nanya, salah gak sih kita kalau suka sama seseorang yang bisa kita miliki? Enggak sih. Suka adalah hal yang wajar bagi manusia. Rasa suka pada lawan jenis itu wajar. Edit up cowok lain, cewek lain, padahal 2 hari sebelumnya masih baik-baik aja. Jadi kita harus gimana, Van? Apa nih maksudnya? Konsepnya apa? Gak tahu saya. Van pernah nggak di seseorang Avan ditolak seseorang? Pernah. Aku pernah ditolak. Tapi dipikir-pikir, iya nggak sih? Iya sih, cuma dikit sih. Ya, aku masih di bawah umur juga, jadi nggak terlalu banyak pengalaman pacaran. Beberapa doang. Van, gimana sih ngadepin orang yang pernah dibaikin tapi nggak tahu diri? Caranya adalah maafkan dan tinggalkan. Mending jadian tapi feeling lonely apa HTS ujung-ujungnya asing? Ah itu pin. Ini nih pertanyaannya agak-agak nih. Mending jadian tapi feeling lonely apa HTS ujung-ujungnya asing? Feeling lonely masih bisa diperbaikin gak sih? Iya, itu masih bisa diperbaikin lah menurut aku. Padahal aku punya crush terus aku sering cerita ke sahabat, nggak lama-lama dia malah ikutan suka juga padahal aku harus pura-pura udah uncrush padahal belum belum ya gimana dia first love. Hah? Van, aku punya crush terus aku sering cerita ke sahabat aku. Nggak lama dia malah ikutan suka juga. Eh, terus aku udah pura-pura udah uncrush padahal belum gimana yang dia first love. Ya kenapa enggak? Bagus lah. Iya, bagus.
setting penting. Yoi, respon enjoy. Fan, kumaha, damang. Fan, gimana cara menghadapi orang tua pilih kasih? Soal orang tua berat ya. Mami sama papi itu keras orangnya. Tapi aku tahu mereka tuh sayang sama aku. Jadi orang tua pasti nggak pernah mungkin bikin anaknya jadi ngerasa dia tuh pilih kasih. Tergantung kamu anak yang keberapa. Misalnya nih, kalau dari aku sendiri, eh dulu tuh aku sering diperhatiin banget sama mami sama papi. Aku diperhatiin banget sampai Haikal lahir. Nah, Haikal lahir aja. Sebenarnya itu mami sama papi masih ngejagain aku, masih ngerawat aku segala macem. Itu kurang lebih eh Haikal tuh tetap diituin, tapi lebih fokus ke aku gitu loh. Papi juga ngajarin aku nyanyi. Jadi sekarang kadang makanya mami sama papi tuh aku minta ya udahlah Haikal dulu kita pentingin, Haikal kita iniin, kita prioritasin karena rasa kasih sayang seseorang itu seorang orang tua itu pasti ke kedua-dua anaknya, misalnya punya dua anak nih, itu pasti sama, ke semua anaknya pasti sama, nggak ada yang dipilih-pilih, nggak ada yang pilih-pilih, nggak ada pilih kasih, nggak ada segala macam. Cuman emang perlakuannya aja agak beda karena yang maksudnya ganti-gantian lah gitu, bisa istilah kasarnya gitulah. Aku juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu bisa menyusun kata-katanya, tapi aku ngerti. Sering eye contact dan ngira dia itu suka sama kita, padahal sisi lain nggak mungkin gitu loh, kitanya nggak sih yang nggak yang kepedean, nggak sih. Sering eye contact, tapi iya sih, kadang beberapa orang itu ngira kalau misalnya eye contact itu malah bikin orang lain tuh kayak, oh orang ini suka nih sama gue karena dia eye contact sama gue. Itu belum tentu. Kalau bisa, ya kalau bisa pastiin. Kak Afan tau gak sih, ada temen aku yang mukanya sama kayak Evan, mesti kata-kata nggak mirip. Masa iya sih? Mereka jadian terus, sering jalan ke tempat yang sering kami datengin. Dia nggak ada minta maaf sama sekali sampai sekarang. Santet aja boleh gak sih? Cinta ditolak, dukun bertindak. Salah, itu salah besar. Nggak boleh main dukun-dukun, itu musyrik guys. Astagfirullahaladzim. Fan, aku suka sama orang yang beda agama, cara ngatasinnya. Waduh, beda agama lagi. Duh, aku nggak berani kasih statement kalau misalnya beda agama, jujur. Terima kasih. Kalau putusin terus dia nanya nggak mau, dianya nggak mau putus, terus diancam bunuh diri tuh gimana, Van? Pengalaman temanku. Oh, jadi oh, KPP love you. Oke, ini menarik. Karena aku juga punya teman yang kayak gitu. Pengalaman teman aku juga ada yang kayak gitu. Misalnya nih, A sama B. A-nya mutusin B, tapi B-nya nggak mau putus sama si A. Sampai B-nya ini ngancam bunuh diri. Itu obsesi. Nggak harus sampai segitunya. Maksudnya setiap masalah itu aja jalan penyelesaiannya. Kalau nggak bisa diselesain, ya udah selesai. Kita harus mengikhlaskan. Jangan sampai kayak ngancem bunuh diri, itu nggak benar dari tanaman. Aku anak strict parent, gimana biar nggak strict parent lagi, please? Strict parent itu wajar. Aku juga sampai sekarang masih strict parent. Tapi aku nggak menyalahkan orang tua aku. Karena apa? Karena aku tahu mereka tuh sayang sama aku. Jadi mereka nggak pengen anaknya kenapa-kenapa gitu loh. Karena yang pasti kalau misalnya kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, mereka pasti punya pengalaman. Mereka tuh nggak mau apa yang dialamin sama mereka tuh terjadi di anaknya, apalagi pengalaman buruk. Jadi cintai orang tuaku, hidupnya tuh tiap hari. Hmm.
Kenapa orang tua aku harus ngebandingin aku sama anak-anak orang lain? Mungkin kita berpikir positifnya aja, kita nggak usah negatifnya. Kalau positifnya itu mungkin orang tua kamu tuh pengen kamu bercermin ke orang lain. Kayak berusaha jadi yang terbaik, diri kamu yang terbaik, tapi dengan cara melibatkan kata orang lain gitu. Jadi kamu harus lebih hebat dari orang itu. Kenapa kamu nggak bisa lebih hebat dari orang itu? Kamu pasti bisa. Itu sebenarnya kata-kata penyemangat sih kalau buat aku ya. Gap, udah dating belum, Gap? Udah dating belum? Udah tidur. Oh ini nih, Kak yang tadi nanya tuh, aku bingung tadi. HTS-an udah 4 tahun, tapi tiba-tiba di up cewek, padahal 2 hari sebelumnya masih baik-baik aja. Jadi harus gimana, Van? Makanya, ini alasan kenapa tadi aku ngomong, lebih pilih HTS-an atau suka diam-diam. Lebih pilih nggak dua-duanya. Karena apa? HTS-an tuh nggak enak, guys. HTS-an tuh hubungan tanpa status. Jadi kita kayak suka sama seseorang, sama-sama saling suka, tapi kita nggak ada kepastian gitu. Jangan mau digituin sama cowok. Jujur ya, aku punya temen cowok yang kayak gitu, aku omelin guys. Karena itu tuh cowok itu tuh pemikirannya pasti ada jeleknya. Ada pemikiran jelek kayak contoh, oh gue hetasan aja sama dia, kalau gue udah bosen gue tinggal cabut dari dia, gue tinggal cari cowok cewek lain kan bisa. Nah itu pemikiran teman aku tuh salah satunya kayak gitu. Hanya aku omelin waktu itu. Ini kalau bisa jangan pernah mau HTSan, harus ada kepastian gitu. Tapi kalau dua-duanya sama-sama nggak pasti, ya tunggu sampai pasti gitu. Tapi jangan lama-lama. Kalau dicie-ciein kamu suka gak? Enggak. Sempet ada momen ketika aku waktu itu dicie-ciein. Akhirnya aku jadi suka sama dua sahabat aku sih. Dicie-ciein sama satu cewek, terus aku suka. Ini udah. Jadinya gitu deh. Tapi nggak selalu sih. Kalau aku nggak suka ya nggak suka aja. Cara menghadapi kakak yang kasar gimana ya? Tombok balik aja. Kenapa enggak? Enggak lah. Cara menghadapi kakak yang kasar tuh kamu diem. Kamu diem aja. Kayaknya aku konsultan, aku juga belum terlalu banyak pengalaman guys. Kalau kan nanya sama aku. Tapi kalau salah jangan nyalain ya. Kan ini menurut perspektif aku aja. Shit. Bedanya sayang sama cinta apa? Wah, kalau sayang itu rasa kita kepada lawan jenis, misalnya sama pasangan kita, kita tuh udah sayang sama dia. Kayak ya udah, sayang, peduli. Kalau cinta itu udah beda level. Cinta itu ketika kita udah masuk ke jenjang pernikahan, itu udah masuk cinta. Kalau sayang mungkin masih di bawah umur, masih umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun sampai 20 mungkin. Kalau misalnya udah nikah baru ada kata-kata cinta. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya, menurut aku lo ya, menurut aku nih, ntar dihujat lagi. Nggak ada tuh menurut aku kata-kata cinta di umur yang masih kayak 18 tahun, 19 tahun itu kan. Pilih satu member buat diedit. Member apa nih? Member apa dulu? Cara ngadepin ada yang keras kepala gimana? Diem. Dari pengalaman aku ya, Haikal waktu itu keras kepala banget. Akhirnya aku ngomong sama siapa waktu itu, sama Papi kalau nggak salah. Pih, Haikal ini susah banget sih dikasih tahu gini gini. Ya udah kamu diemin aja. Pasti nanti dia ngerasa sendiri kok. Oh kenapa kakak jadi diem ya? Kayaknya aku salah deh. Gitu. Nah sekarang dulu aku berantem mulu sama Haikal, sekarang akur. Malah main bareng sekarang. Seru malah. Pan si Mili masih online lah, iya. Aku tahu. Si Mili masih online. Aduh pilek banget. Panu kadang baper gak sih kalau ada scene romantis? Dulu sempat, tapi udah nggak sih.
Respon kita sama teman yang suka ngecie-ciein kita, ya udah seperti biasa aja. Apa sih gitu juga nggak apa-apa. Tapi asalkan dari kitanya bisa nahan supaya nggak termasuk dalam godaan-godaan syaitan, ya bagus lah. Kalau bisa jangan. Caranya biar bisa turutin apa yang kita mau, gimana caranya, Van? Dalam hal apa dulu? Banyak nih konsepnya. Lebih pilih masa lalu atau pilih masa sekarang? Masa sekarang. Buat apa kita milih masa yang udah-udah? Karena kalau misalnya kita milih masa yang udah-udah, pasti akan terjadi lagi seperti yang dulu. Kalau dari aku loh ya. Makanya lebih pilih sekarang. Sekarang lurus ke depan, urus yang sekarang gitu. Beda ke Gabriel, udah pada tidur kali jam segini. Belakang siapa, Van? Di situ ada Gabriel sama si Kevin lagi tidur. Lu jorok tau, Pin, sumpah. Kevin! Van, menurut lo, salah gak sih kita pacaran sama orang baru, tapi orang baru ini buat kita feeling lonely, jadinya deket lagi sama masa lalu, tapi masih pacaran sama orang itu? Salah. Aku pernah feeling lonely. Lucu ya, Pin? Pernah feeling lonely. Aku nanya sama temenku, gimana cara ngadepin hubungan yang kayak kita tuh feeling lonely banget tuh, karena nggak dapet feedback. Ya kita ngasih effort. Effort tuh bukan tentang harta ya guys, kita beliin apa segala macam. Effort tuh bukan cuma tentang harta doang. Effort tuh tentang waktu yang kita habisin buat dia. Kita yang selalu ada buat dia, dia mau curhat kita dengerin dia. Itu effort. Udah termasuk effort. Ya kenapa enggak, kalau misalnya diri aku sendiri, aku kan anaknya quality time ya. Sama physical touch. Jadi aku lebih ke quality time sih. Makanya lebih banyakin ngobrol. Ngobrol itu ke membuka pikiran kita lebih luas. Kita bisa jadi lebih dewasa juga. Pernah dicintai seseorang tapi nggak bisa ngebalesnya sampai akhirnya dia pergi untuk selamanya, tapi aku jadi ngerasa bersalah gitu. Nggak apa-apa sih. Kita nggak bisa nentuin takdir kita. Apa yang kita pengen jadi gimana. Semua takdir itu udah kehendaknya Allah. Jadi merasa bersalah nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut-larut banget. Intinya jangan diulangin lagi aja. Kita manusia membuat kesalahan itu wajar. Jadi membuat kesalahan, kita introspeksi diri dan jangan diulangi. Itu doang. Kalau gamon boleh gak? Boleh, terserah. Mau gamon boleh. Absen mau kagak ya? Gak boleh tidur. Pernah aku mencintai seseorang tapi dia gak suka sama aku. Ya, hubungan percintaan itu ada yang namanya feedback, ngasih feedback dan ngasih 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 effort dan dapat feedback. Ya, effort itu mencakup semuanya yang aku bilang tadi. Mungkin dari physical touch, quality time, atau mungkin word of affirmation, bisa. Semua dari love language itu termasuk effort, udah termasuk ya. Jadi kalau manusia suka sama seseorang terus dia merasa nggak disukain balik, lu jangan nyalain orang itu. Lu jangan bertanya-tanya kenapa dia nggak suka sama gue. Iya, harusnya bertanya-tanya kenapa dia nggak suka sama gue, kenapa gue nggak disukain balik sama dia. Ya satu, permasalahannya ada di anda sendiri. Kenapa nggak lu introspeksi diri dan berpikir gimana caranya bikin dia suka balik sama lu. Itu intinya. Percaya gak cewek cowok sahabatan itu gak selalu melibatkan perasaan? Aku percaya. Aku pernah
Nggak, aku pernah. Aku sampai sekarang punya sahabat cewek yang nggak pernah, yang aku nggak suka. Aku nggak suka, tapi aku cuma ngerasa aku sahabatnya dia doang. Sampai sekarang. Dari aku kelas 6 SD sampai sekarang. Kita nggak ada perasaan. Ya udah, sekedar teman, sahabat, saling cerita. Aku punya pasangan, dia punya pasangan. Gitu. Seperti kata Karara, Alvan dewasa banget. Enggak sih, nggak terlalu. Ada kadang sisi egois aku, ada kadang sisi bocil aku, tapi nggak mungkin kan kita selamanya mau kayak gitu terus. Alvan, aku udah excited ke temen aku, udah ngasih effort ke temen, tapi dia nggak pernah effort ke aku. Dan kalau aku butuh cerita, dia kayak semangat, tapi kalau dia cerita ke aku ngasih long, kalau dia cerita aku kasih long text, excited sendiri itu nggak enak. Excited nggak sendirian itu nggak enak, tapi percaya, kalau misalnya excited sendirian, nggak mungkin selamanya kalian excited sendirian. Kalau kalian excited sendirian, itu pasti akan dikasih feedback. Tapi tergantung orangnya juga sih. Aku bingung karena manusia kan sifatnya bermacam-macam. Begitu. Menurut kamu, dalam hubungan kesalahan paling fatal yang nggak bisa dimaafin itu apa? Ada banyak. Tergantung. Aku pernah ngobrol sama temen aku. Temen aku katanya dia paling nggak bisa maafin kalau misalnya dia ditolak, gue disalah macam. Salah sih menurut aku. Menurut aku yang paling fatal adalah yang orang-orang bilang selingkuh. Selingkuh itu menurut aku udah paling fatal banget karena lu punya hubungan sama orang ini, kenapa lu malah berhubungan sama orang lain di belakang orang ini? Kalau aku, dari aku sendiri, aku nggak pernah berpikiran untuk selingkuh. Aku malah kayak, ya udah, kalau misalnya udah nggak ada perasaan, aku malah jujur ke orangnya. Aku ngomong, oh gue udah nggak ada perasaan sama lo. Balik kalau misalnya kita temenan aja, gitu. Kenapa nggak ngomong kayak gitu aja? Kenapa harus selingkuh? Kalau menurut aku ya, istilahnya dibicarakan, nggak diem-diem. Tuh, temen lu banyak banget kan. Itulah gunanya relasi. Kita dalam dunia itu kalau misalnya nggak bergantung sama orang lain tuh kita nggak jadi apa-apa, guys. Pasti kita bergantung sama orang lain. Kita butuh orang lain. Hablum minannas. Cinta teman sekelas salah gak sih? Enggak. Bagus. Bagus malah. Menurut aku ketemu tiap hari. Nggak overthinking. Kasih musik atau enggak? Kasih musik atau enggak? Foto. Apa lagi curhat? Enggak. Lagi denger-dengerin para penonton curhat ini. Mereka lagi curhat. Aku balas menurut aku. Fan, aku suka Jungkook tapi Jungkook gak suka aku. Wah, itu hal yang tepat itu. Emang Jungkook pasti kan ngomong, kamu siapa nanti gitu. Sabar ya. Assalamualaikum Bang Afan. Waalaikumsalam. Yang di belakang siapa Kak Afan? Itu Kevin. Kayaknya Asep nih. Asep gak sih, Pin? Mana komennya pada hilang semua. Kok nggak ada komenan jadinya? Ha, komenannya pada stop.